Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa bil asanid ilal imam Abi Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi qala babu tawarru' anil jawabi fi ma laysa fihi kitabun wala sunnah, ya kah? Wa bihi ilaihi qala akhbarna Amr ibn Aunin an Khalid ibn Abdullah an Atha an Amir an ibn Mas'ud wa Huzaifah annahuma kana jalisaini wa ja'a rajulun fasalahuma an syai'in wa qala ibn Mas'ud li Huzaifah li ayyi syai'in tura yas'aluni an hadha qala ya'lamunahu thumma yatrukunahu fa aqbala ilayhi ibn Mas'ud fa qala ma sa'altumuna an syai'in min kitabillahi na'lamuhu akhbarnakum bih aw sunnatin min nabiyyi akhbarnakum bih wala taqata lana bima ahdastum. Ini bab yaitu berhati-hati daripada menjawab. Tawarru' ini artinya menal kaffi, tidak melakukan karena takut kesalahan. Tawarru' minal war'i. Al-war'i artinya al-kaffu makhafatal khata', yaitu takut meninggalkan sesuatu, takut kepada dosa, takut kalau melakukan dosa. Punya panjangnya artinya meninggalkan sesuatu yang halal karena takut kalau tercebur kepada suatu dosa. Nah, itu persis sudah artinya wara. Meninggalkan sesuatu yang boleh, yang halal, takut kalau tercebur kepada suatu dosa. Bab tawarru' yaitu tidak menjawab pada sesuatu yang tidak ada Quran maupun sunnah. Dari Ibnu Mas'ud dan Huzaifah adalah keduanya duduk. Datang seorang laki-laki bertanya kepada keduanya, Ibnu Mas'ud dan Huzaifah, Huzaifah Ibnu Yaman, dari sesuatu, tentang sesuatu. Maka kata Ibnu Mas'ud kepada Huzaifah, karena suatu apa menurutmu mereka bertanya akan dakwah tentang ini? Maka Huzaifah berkata, mereka tahu tapi mereka meninggalkan. Artinya, Ibnu Mas'ud, kenapa? Bukan itu betakun wadah kok. Jadi artinya kada semua pertanyaan itu mesti dijawab. Bila penting, hanya dijawab. Bisa juga kita dijebak oleh orang. Supaya orang mentes kita ini berilmu atau kada. Lalu kita asal supan kada menjawab. Salahnya nih. Malu tidak menjawab. Nah, lalu menjawab agar kita dianggap berilmu. Nah, padahal kita tidak yakin atas masalah itu. Kita tidak memiliki pengetahuan tentang masalah itu. Karena malu saja tidak menjawab, dianggap tidak berilmu, maka menjawab. Nah, ini problem akhirnya. Nah, jadi gengsi. Kalau gengsi kurang tampan tuh mending. Itu memang faktanya dari sononya memang tidak tampan. Kalau gengsi dibilang tidak alim, ini masalah. Maka adalah di negara namanya Qadhi Sarakhsi. Qadhi Sarakhsi ini sudah ini kalau tahun ini berapa nih kurang ingat. Sudah 7 tahun atau berapa tahun di Makkah pulang. Dites oleh ayahnya. Ayahnya orang alim juga.
siapa nama ayahnya itu. Kada dapat menjawab, maka ujar ayahnya, kamu wahai Sarakhsi yang belum jadi qadhi kan, balik lagi ke Makkah mengaji. Maka mengajilah ya ke Makkah 15 tahun lagi. Hanya karena satu pertanyaan tidak bisa menjawab. Kalau orang dulu kan kalau tidak tahu ya tidak dijawab. Nah ini salah satu penting dalam hal ilmu adalah tidak asal jawab. Itu masalah. Tawarru artinya menahan diri dari sesuatu yang akan mencelakakan kita. Karena itu mencelakakan kepada menjadi kita kesombongan, menjadi kita angkuh, rasa berilmu, rasa pandai, rasa pintar. Maka dalam asar ini Ibnu Mas'ud berkata kepada Hudzaifah, gerangan apa kok mereka bertanya kepada aku tentang ini? Maka Hudzaifah menjawab, mereka itu tahu sebenarnya, tapi tidak melaksanakan. Maka berhadap kepadanya laki-laki itu Ibnu Mas'ud, maka ia berkata, apa yang kalian tanya akan kami tentang sesuatu yang ada dalam Al-Quran yang kami ketahui, kami kabarkan, kami jawab. Atau dari sunnah Nabi SAW akan kami jawab. Dan kami tidak sanggup dengan sesuatu yang kalian perbaharui. Aku tidak tahu juga katanya jawaban pertanyaanmu itu. Jadi mungkin tahu jawabannya, tapi tidak menjawab. Karena kan dikatakan oleh Hudzaifah tadi, mereka pun tahu, cuman mereka itu usil. Tahu tapi tidak melaksanakan. Nah, sepertinya Ibnu Mas'ud pun tahu jawabannya. Kenapa? Oh, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah, berarti itu haram, anggaplah begitu. Atau itu apa? Tapi ia pun tidak menjawab. Maka tidak semua pertanyaan itu mesti dijawab. Jadi pertama, kita mengetahui betul permasalahannya, hukumnya. Yang kedua, dan pertanyaan itu memang penting atau berguna bagi orang itu. Kalau hanya pertanyaan saja, tidak memiliki kaitan yang penting dalam agama, alihkan saja perhatiannya itu kepada sesuatu yang lebih penting. Jadi menjawab suatu pertanyaan, tidak mesti pertanyaan itu yang kita jawab. Bisa kita menjawab, wah masalah itu tidak penting. Sebaiknya satu hal yang penting, misalnya yang mesti kita perhatikan adalah A, B misalnya, dan sebagainya lah. Nah, orang kan namanya bertanya itu, ya bertanya tentang ini, tentang itu, tentang ma'rifat, misalnya tentang Nabi Muhammad, misalnya lah. Tentang macam-macam lah yang istilahnya bisa menggoyahkan keimanan. Wabi ilaihi qala akhbarna Abu Nu'aim qala hadatsana Mas'udi an Abdul Malik ibni Maisarah an Nazzal ibni Sabrah. Nah, pertanyaan yang tidak ada kaitan dengan amal, nah itu tidak perlu dijawab. Pertanyaan yang akan hanya membuat keraguan, nah itu tidak perlu dijawab. Pertanyaan yang orang ini, sebagaimana ujar Hudzaifah tadi, kadang menggawi juga, kada usah dijawab. Pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan amal, dengan takwa, nah, dengan bekal kepada akhirat, nah, tidak perlu dijawab masalah. Wabi ilaihi qala akhbarna Abu Nu'aim qala haddatsana Mas'udi an Abdul Malik bin Maisarah an Nazzal bin Sabrah qala ma khataba Abdullah khutbatan bil Kufati illa syahidtuha fa sami'tuhu yawman wa su'ila an rajulin yutalliqu imra'atahu thamaniyatan wa ashbahi dzalik qala huwa kama qala sama qala inna Allah anzala kitabahu wa bayyana bayanahu faman atal amra min qibali wajhi faqad buyyina lahu wa man khalafa wa wallahi la nutiqu khilafakum.
Ada jawaban dari Ibu Zekiyah bahwa dia di rumahnya, bukan di rumah abahnya. Berkata Nazzal bin Sabrah, tiadalah berpidato Abdullah yakni bin Mas'ud, sahabat mutlak Abdullah, maka adalah dia Ibnu Mas'ud. Tidak berkhutbah Abdullah suatu khutbah di Kufah kecuali aku saksikan dia. Maka aku dengar ya suatu hari ditanya tentang seorang laki-laki yang menalak istrinya 8 kali. Baik ada 1000 kali. Zaman sahabat saja ada yang menalak istrinya 8. Kau telak 8 jadinya kan. Dan seumpama itu, apa jawaban Abdullah yakni bin Mas'ud? Ya huwa kama qala, ya tertalak 8. Kemudian ia berkata, sesungguhnya Allah menurunkan kitabnya dan menjelaskan penjelasannya. Barang siapa mendatangi perkara dari arah mukanya, maka telah dijelaskan baginya. Dan barang siapa berbeda, menyalahi, maka demi Allah kami tidak sanggup menyalahi kalian. Jadi malabihi talak tuh daripada 3 kan hingga 3 aja. Nah, maka artinya mun dari situ kada boleh kita 2 kali watan. Kayak macam talak 1000 ibaratnya kan. Maapusakan. Nah. Karena dalam agama kita ya hingga 3 aja. Nah itu pun kalaunya kawa jangan langsung 3. Kan talak 1 ibaratnya siapa tahu baik. Nah, kan dalam agama kita. Nah, kalau berkeliwatan, nah itu kada bagus. Kurang 1000, kalau aku talak 1.000.000 ya. Saking ada juga 1.000.000.000, ada 10.000, macam-macam. Saking apa itulah. Nah, kadangkala yang kita benci itu adalah kebaikan. Kadangkala istri yang tidak kita suka itu adalah kebaikan. Dan istri yang kita suka itu adalah keburukan. Karena dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu lebih baik daripada kalian. Nah, tidak semua yang cantik itu bisa lebih baik daripada kita. Bisa juga sangat baik. Ya kan? Wa bi ilai qala akhbarna Abdul Walid at-Tayalisi qala haddatsana Syu'bah qala akhbarni Abdul Malik ibnu Maisarah qala sami'tu Nazzal ibn Sabrah qala syahidtu Abdullah wa rajulun wa imra'atun fi tahrimin faqala inna Allah qad bayyana faman atal amra min qibali al-wajhi faqad bayyana man khalafa fa wallahi la nutiqu khilafakum. Kurang lebih tadi juga. Wa bi ilai qala akhbarna Abdullah ibn Sa'id qala hadatsana Hafsun an Ash'asa an Ibn Sirin annahu kana la yaqulu bi ra'yi illa syai'an sami'ahu. Ibn Sirin kada mau memakai pendapat presiden, harus mendengar ada dari guru. Jangan maasi pendapat seorang kan mau salah. Karena apa? Sempit akal kita, picik akal kita. Wa bihi la qala akhbarna Abdullah ibn Sa'id qala hadatsana Assamun 'an al-A'mash qala ma sami'tu Ibrahim yaqulu bi ra'yihi fi syai'in qattu. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai.
Abdullah umumnya Ibnu Mas'ud. Ibrahim di kalangan tabi'in An-Nakhai. Walaupun Ibrahim bin Adham tuh meriwayatkan hadis juga. Ada orang membuat musnad Ibrahim bin Adham. Ada juga. Artinya beliau meriwayatkan hadis juga. Tapi lebih condong kepada sufi. Ibrahim An-Nakhai ini hujjah fil hadis. وبه إليه قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة قال ما قلت برأيي منذ 30 سنة. Berkata Qatadah, seorang tabi'in, Qatadah bin Di'amah, tidak pernah aku berkata dengan pendapatku sejak 30 tahun. Hanya kita menurutku. Nah, ya maksudnya itu paling gede dalam kitab misalnya. Nah, kada mupang menurutku atau pendapatku istilahnya kan. Menurut dalam kitab misalnya, jadi kuat dalil. Nah, itu memang seperti itu. Ya kalau pendapat kita, ini akal kita tuh tumpul. Ilmu kita dangkal. Himmah kita lemah, rendah. Wawasan kita pendek, perjalanan kita tapi berjalan biasanya kayak orang bahari kan. Nah, jadi itulah. Maka sebaiknya atau selayaknya atau sepantasnya tidak mengeluarkan pendapat kita pribadi. Kalau kita dimintai pendapat atau ditanyai suatu hukum, bagaimana kita menjawab? Menurut dalam kitab A misalnya. Nah, jadi itu selamat. Entah dalam kitab itu mu'tamad atau dhaif, yaitu paling tidak kita telah menyandarkan bahwa menurut dalam kitab ini misalnya hadis kah, apa jadi tahu lagi kita apa anunya tuh. Nah, di samping kesahihan kitab itu dikarang oleh pengarangnya itu kadang ada ini juga perdebatan juga. Nah, banyak orang memasukkan atas nama Imam Al-Ghazali. Nah, apa-apa ngaran itu lil Imam Al-Ghazali wafaq al-aufaq misalnya kan, al-matmun al-apa. Padahal pengarangnya itu menurut cerita al-matmun itu ading oleh Imam Al-Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali. Ada juga yang menceritakan Minhajul Abidin itu bukan dikarang oleh Imam Al-Ghazali, tapi orang di masa Imam Al-Ghazali. Nah, jadi supaya payo ibaratnya kan diingarani Al-Ghazali. Nah, dan sebagainya lah. Tapi itu menurut suatu ya perdebatan lah istilahnya Minhajul Abidin itu Imam Ghazali kah atau adakah. Banyak lagi kitab apa ya, Muqasyafatul Qulub. Nah, sepertinya bukan karangan Imam Al-Ghazali juga. Banyak orang kitabnya bukan palsu kada. Artinya isi kitabnya itu bagus saja. Ini bukan isi kitabnya itu kada bagus. Isi kitabnya itu bagus saja. Nah, tapi menyebut pengarangnya itu bahwa itu Imam Al-Ghazali itu padahal bisa lain. Bisa juga Imam Al-Ghazali, ini banyak perlu penelitian. Karena misalnya dalam suatu kitab seperti Muqasyafatul Qulub, nah itu ada menukil dari orang yang hidup setelah Imam Al-Ghazali, yaitu orang yang wafat 600 Hijriyah, tahun Hijriyah berapa. Imam Ghazali sudah mati.
Ada mungkin Imam Ghazali mengarah sesudah mati dan menukil kepada orang yang hidup di masa sesudah beliau. Ibaratnya. Itu dalam Mukasyfatul Qulub. Isinya memang bagus saja. Isinya. Misalnya Al-Awfaq itu isinya mungkin bujur-bujur aja, ada tahu aja lah. Tapi menurut orang Al-Awfaq itu karangan adiknya Imam Al-Ghazali. Jadi ada juga kitab yang, kalau Al-Matmun Al-Matmun atau apa ngarannya, itu kitab karangan Syiah dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali. Jadi begitulah istilahnya. Apalagi apanya seputar Imam Al-Ghazali itu ada beberapa kitab yang disebut pengarangnya Imam Al-Ghazali. Padahal kada itu antara adik Siden atau orang semasa dengan beliau itu, tapi mastur ibaratnya. Mastur ini kada dikenal, kada terkenal. Ada juga orang yang hidup setelah Imam Ghazali. Isinya itu macam-macam. Ada baik, ada tergantung. Ada juga yang muatan Syiah ibaratnya. Ini tentang berpendapat dengan pendapat pribadi. Jadi nisbahkan kepada suatu kitab. Dalam suatu hadis yang berada dalam kitab Riyadhus Shalihin misalnya, itu bagus. Wa bihi ilaihi qala wa qala Abu Hilal mundu arba'ina sanah. Qatadah berkata, aku tidak berpendapat dengan pendapatku sejak 40 tahun. Wa bi ilaihi qala haddatsana Makhlad bin Malik qala haddatsana Hakam bin Salmin an Abi Khaisamah an Abdul Aziz ibn Rufai'in qala su'ila Ata'un an syai'in faqala la adri qala qila lahu ala taqulu fiha bi ra'yik qala inni astahi min Allah ayyudana fil ardi bi ra'yi. Dari Abdul Aziz bin Rufai' ia berkata, ditanya Atha, tabi'in juga, Atha bin Abi Rabah tentang sesuatu, saya menjawab la adri, tak tahu. Dikatakan orang, mengapa tidak engkau jawab saja dengan pendapatmu? Maka Atha berkata, aku malu daripada Allah bahwa diagamai pada bumi ini dengan pendapatku. Agama kan agama Allah. Bukan diagamai dengan pendapat. Wa bi ilaihi qala akhbarna Ismail ibn Abana qala akhbarni Hatim wa ibn Ismail an Isa an Asy-Sya'bi qala jaa rajulun yas'alu an syai'in faqala kana Ibn Mas'ud yaqulu fihi kadza wa kadza qala akhbirni anta bi ra'yik faqala ala ta'jabuna min hadha akhbartu an Ibn Mas'ud wa yas'aluni an ra'yi wa dini indi atharu min dzalik wallahi la an ata'anna wa niyatan ahabu ilayya min an ukhbiraka bi ra'yi. Dari Imam Sya'bi ia berkata, datang seorang bertanya kepadanya akan sesuatu. Beliau menjawab, Ibnu Mas'ud berkata padanya Allah ini. Maka orang itu berkata, khabarkan aku dengan pendapatmu. Maka Sya'bi menjawab, apakah kalian tidak heran dari orang ini? Khabarkan dia dari Ibnu Mas'ud dan ia bertanya tentang pendapatku. Sedangkan agamaku di sisiku lebih utama daripada ini. Demi Allah, dengan bahwa aku lelah akan suatu lelah, lebih aku sukai dari bahwa aku mengkhabarkan kamu dengan pendapatku.
وبه قال أخونا إسماعيل بن أبان قال حدثنا حاتم عن عيسى عن الشعبي قال إياكم والمقايسة والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم fa'malu bih. Dari Imam Sya'bi berkata, jangan kamu itu senang menyamakan hukum. Nah, ini sama awan ini. Nah, mengkias nih. Sama dengan ini. Pasti ada terus kekiasannya. Maka demi orang yang diriku di tangannya. Jikalau kalian mengambil dengan kias, menyamakan hukum, kalian akan menghalalkan yang haram, akan mengharamkan yang halal. Tetapi apa yang sampai kepada kalian dari orang yang hafal daripada sahabat Nabi SAW, maka amalkanlah dengannya. Wabillahi qala akhbarana Sa'id ibn Amir an ibn Aun an Muhammad ibn Sirin an Alqamah qala ja'a rajulun la Abdullah faqala innahu talaqa imra'atahu al-barihata samaniyan faqala bi kalamin wahid qala bi kalamin wahid qala fayuriduna ay yubinu minka imra'atak qala na'am qala wa ja'a rajulun faqala innahu talaqa imra'atahu mi'atan kalah nang samaniyan tadi ini mi'atan qala bi kalamin wahidin qala fa yuriduna yubinu minka imra'atak qala na'am faqala Abdullah man talaqa kama amarahu Allah faqad bayyana Allahu talaq wa man labbasa ala nafsihi wa kana bi labsahu wallahi la tulabbisuna ala anfusikum wa la tahammalu nahnu wa kama taqulun. Nah, dari Alqamah ia berkata, datang seorang laki-laki kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka ia berkata bahwa dia telah menceraikan istrinya malam tadi 8. Talak 8. Abdullah bertanya balik dengan satu kata, talak 8. Ia menjawab dengan satu kata. Ia bertanya, apakah mereka ingin memisahkan, membainkan daripada engkau akan istrimu? Pacang mewaris kah? Waris mengambil bini istilahnya kan. Ia berkata iya. Ia gara-gara hendak diambil orangnya jadi aku menyesal ibaratnya kan. Nah itulah lah. Ya, orang menceraikan bini itu timbul ada nah hendak menyesal seorang. Nah, amun enggak tapi serius maksudnya nih. Kan talak ini serius kada serius jadi sah. Lalu datang pulang seorang laki-laki bahwa ini berkata bahwa ia menceraikan istri langsung talak 100. Kada ada talak 1000 lagi bahare. Wah ini talak 10.000 langsung. Kayak apa tuh? Oh jadi maksud sekali pandir kah? Ya. Sekali pandir. Mereka hendak membainkan, bain kan ada kalau dirujuk lagi artinya. Daripadamu istrimu, ia menjawab ya. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa menceraikan sebagaimana Allah perintahkan, maka Allah telah menjelaskan talak. Tinggal 1, 2, 3 aja. Barang siapa labbasa, ngelabui atas dirinya, maka kami serahkan dengannya akan pengelabuannya. Demi Allah, kalian tidak akan mengelabui atas diri kalian, sedangkan kami disuruh menanggungnya. Jadi kalian mengelabui diri kalian, langsung 100 jadi talak 1 nih kehendaknya nih kan. Kehendak orang yang betakun nih. Ulun anwai Abdullah bin Mas'ud manalak bini ujarnya nih kan. Langsung 100 jadi 1 aja kan atau jadi 100 kah? Kehendaknya jadi 1 jawaban nih kan. Nah, ini kan artinya talbis, ngalabui. Ujai bin Mas'ud, kalian mengalabui seorang, kamilah disuruh menanggungnya dengan fatwa nih kan. Mau berfatwakan. Jadi 1 aja bisa seorang menanggungnya. Orang nyamannya.
seorang kada dapat getahnya. Nah, itu apa istilahnya tuh? Orang dapat nangkanya, seorang dapat getahnya. Kada huwa qulna Ibnu Mas'ud huwa kama taqulun. Ya jadi 100 tebang dah. Jadi aneh banget. Kata talak 100 kada ada dalam agama kita. Nah, saya talak 3 jadinya talak main. وبه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال لا أن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم. Bahwa hidup seorang itu bodoh setelah tahu hak Allah Ta'ala yang wajib atasnya, atas dirinya. Lebih baik dari bahwa ia berkata sesuatu yang ia tidak tahu, tapi peragah tahu. Peragah tahu ini pura-pura tahu atau menau-nau lah, padahal tidak tahu. Seperti tahu. Ada-ada jadi kan. Lebih baik kada tahu sama sekali daripada maksudnya jahil ini orang bodoh, orang yang istilahnya tidak tahu atau dibilang orang jahil, daripada dibilang orang alim tapi salah dalam menjawab persoalan. Ada aku paling rumit ditakuni orang ngaran anak, dikiranya nyaman kalau menghitung ngaran anak tuh. Tuh kalau kita menghitung akan terima kasih aja. Ya. Malih ya dah. Apa lagi? Ditakuni hukum sama juga. Jadi lapah juga memikirkan hukum. Ada orang yang bertakun nih nyaman bener. Takun jawara deh. Kita mah katuk memikirkan jawabannya. Hulu hilir kita memikirkan jawabannya nih. Apalagi para mengalih-alih punya kayak masalah fikih nih kan. Ada juga hanya guru muslim bertakun. Dalam mazhab Maliki, jadi soalnya kan nih, boleh langsung artinya niat sekaligus bulan puasa nih. Niat sahjaku puasa Ramadan sebulan penuh tahun ini karena Allah Ta'ala sah menurut mazhab Maliki. Pertanyaannya, orang haid pang bolehkah juga? Maka haid kan ada boleh puasa. Tapi nya niat sebulan sekaligus. Nah, aku jawab kada tahu. Malah apa yang aku mikirkan? Mikirkan lucut. Kada jadi napa-napa kan ya bujungnya di dosa. Jadi pahala kada jadi duit kada juga. Apa urusan? Ini baik upan. Baik jadi orang bunga daripada jadi orang pintar pada suatu tempat nih. Apa kita mikirkan? Makanya baik jadi orang biasa, dianggap orang biasa daripada dianggap orang alim. Malih urusan. Dianggap orang biasa nih ada dehwaleh. Bilanya kita kawa melajari orang ajarin apa yang kita bisa aja juga. Dianggap orang alim, malih urusan. Jawabannya kada tahu habis dah. Nah, banyaklah istilahnya orang bertakun hukum, wan bertakun ngaran anak. Apa kita coba bertakun amalan, tanyaman sedikit. Amalan apa? Hanya bila dua tuh hukum lawan ulakan ngaran anak ya apa nang baik. Garo kita kepala mikirakan ngaran anak tuh menghitungakan lo. Nah. Caka dokter wara betarif 100.000. Hendak diberi ngaran berang aja
Kalau ada makai ulangan ini barengan Daud misalnya. Repot pokoknya. Jadi baik hidup nih ya menjadi orang biasa aja. Urus diri seorang aja, wan siapa nang memerlukan kan. Gimana tadi? وبه إليه قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت القاسم يسأل قاسم بن عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق قال إن والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حللنا أن نكتمكم. Ujar Al-Qasim ini salah satu fuqaha is-sab'ah, ahli fikih 7 orang di Madinah pada masanya. Antaranya Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Ujar Qasim, kami demi Allah tidak tahu apa yang kalian tanyakan kepada kami. Jika kami tahu, kami kada menyembunyikannya dan tiada halal bagi kami menyembunyikannya. Jadi mau tahu jawaban memang kada boleh ada menjawab, tapi memang bujur-bujur tahu. Disuruh orang mengajar kah? Kada boleh ada hakun, karena itu termasuk menyembunyikan ilmu. Tapi seorang bujur bisa. Jadi banyak orang beralasan pada hakun mengajar nih. Atau orang kada minta juga, tapi ada orang yang perlu kita lajari. Kada kita lajari, orangnya dia nak kada mau belajar, kada mengertinya, tapi kita kada melajari. Nah ini artinya menyembunyikan ilmu juga. Wabi ilai qala akhbarna Sa'id bin Amir an Ibn Aun qala su'ila al-Qasim an syai'in qad sammahu wa qala ma attaru ila masyurah wa ma ana min dha fi syai'in ma'attaru ila masyurah. Jadilah terdesak aku kepada masyurah, musyawarah. Dan tiadalah aku daripada perkara ini pada sesuatu. Masyurah ini bisa juga memberikan pendapat. Wa bihi qala akhbarna Muhammad bin Katsir an Sufyan bin Uyainah an Yahya qala قتل القاسم ما أشد علي أن تسأل عن شيء لا يكون عندك وقد كان أبوك إماما قال إن أشد من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أفتي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. Dari Yahya bin siapa nih? Yahya bin Sa'id, kalau sebelumnya itu seorang Amirul Mukminin fil hadis, Yahya bin Sa'id. Ia berkata, aku berkata kepada Al-Qasim, ma asyadda alayya, betapa sulit kepadaku engkau ditanya sesuatu yang tidak ada yang kau ketahui. Padahal ayahmu jadi imam. Ayahmu adalah seorang pemimpin artinya. Engkau kada tahu, sulit benar bagiku. Ujar Yahya bin Sa'id. Ujar Qasim, nata sulit lagi adalah di sisi Allah dan seorang berakal. Aku berfatwa tanpa aku tahu. Atau meriwayatkan dari orang yang tidak aku percaya. Wa bi ilaihi qala akhbarna Amr bin Aun قال أنبأه شيء من العوام عن المسيب ابن رافع قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر اجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا. Dari Musayyab bin Rafi' ia berkata adalah mereka apabila turun dengan mereka suatu perkara qadiyah
yang tiada pada perkara itu asar daripada Rasulullah, riwayat daripada Rasulullah. Mereka berkumpul baginya dan mereka bersepakat, maka kebenaran adalah apa yang mereka mereka pandang, pendapatlah. Wa bila qala akhwana Yazid al-Awwami bihadza. Jadi dahulu ulama ini ketujuh juga rapat membahas suatu permasalahan sejak zaman sahabat. Karena ini mungkin maksudnya mereka sahabat. Musayyab bin Rafi' ini sepertinya tabi'in. Karena artinya para sahabat bila turun dengan mereka, ada istilah disebut dengan fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil itu fikih masalah hal terkini ibaratnya. Fiqhun nawazil. Nawazil jamak nazilah. Itu qadiyatun nazilah. Yaitu suatu permasalahan sulit lah ini kan. Yang ada di kitab hari. Maka berkumpullah mereka. Orang negara zaman dahulu kan. Diceritakan seseorang menyewa jukung. Anak kisah zaman Datuk Ismail kayak kami. Seorang menyewa jukung. Harga sewanya anggap saja sekian lah. Di bawahnya. Saat dibawanya jukung itu, jukung sewaan tadi, saat dibawanya meluncat iwak. Iwak nih bahasa Inggrisnya fish. Tahu bahasa Bangka apa? Bahasa Kutai jukut. Bahasa Kutai dua aja tahu, jukut wan pitis. Pitis apa? Duit. Tahu bahasa pasir. Bahasa Bangka pitis apa? Duit. Duit juga lah. Ikan bang. Ikan. Bahasa Indonesia, orang Indonesia kah bangkanya? Jadi ketika disewa jukung atau perahu itu meluncat ikan ke dalam perahu itu. Jadi yang menyewa ini bingung. Yang pemilik kapal makin bingung. Kata yang menyewa kapal, menyewa jukung. Kalian tahu jukung enggak? Alias perahu kecil lah. Jadi dikembalikannya. Jukung itu pada habis siwanya, pada jam habis siwa dikembalikan. Itu dibilangi ada ikan meluncat. Maka aku menyewa kapal, istilahnya kan, menyewa kapal untuk keperluanku. Nah, jadi maka aku tidak berhak mengambil ikan itu, karena aku menyewa kapal bukan untuk mencari ikan, tapi untuk keperluan. Sedangkan ikan itu meluncat dengan sendirinya, maka itu kata yang menyewa itu milik ikan itu milik yang punya kapal, yang punya perahu itu tadi. Wah, kata punya perahu, bukan milikku. Aku kan menyewakan perahu atau menyewakan jukung. Apa yang terjadi ya itu urusanmu itu, rezekimu. Kata yang penyewa itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Aku menyewa untuk keperluanku. Kapal ikan ini dia berbuat sendiri. Hampir berkelahilah mereka. Kalau sekarang apa ya terjadi? Artinya kelahi mulut saja. Artinya tidak mau mengambil ikan itu karena merasa bukan haknya. Itu dulu. Kalau sekarang, masya Allah, jangan ditanya kalau sekarang. Jadi artinya berjawaban mereka ini.
Bukan punyaku, itu punyamu. Katanya punya kapal, dia bukan punyaku, itu punyamu. Karena kamu menyewa. Aku taunya kapalku kembali. Itu saja. Alhasil, dimintakanlah pendapat kepada Datuk Ismail. Nah, ini sebab pondok dinamai Datuk Ismail karena warak. Kata beliau, aku tak tahu juga. Kita kumpul semua ulama di kampung. Nah, inilah namanya ijtama'u wa ajma'u. Berkumpul mereka. Maka ulama pun khilaf juga. Sebagaimana yang menyewa milik kapal tadi, khilaf juga. Kata sebagian ulama yang diundang itu, ini milik penyewa. Dengan taujih dalilnya, dia menyewa apa yang dapat pada jam siwanya itulah rezeki miliknya. Lebih dekat padanya. Kata pendapat ulama yang lainnya, itu dia menyewa bukan untuk dapat ikan itu, tapi ada keperluan lain. Maka itu hak punya kapal, rezeki punya kapal yang kebetulan dapat saat disiwa oleh orang. Maka kata Datuk Ismail, kalau begitu belah dua saja sudah ikannya itu. Belah dua kan? Sudah. Jadi benarlah keduanya itu jadinya. Wallahu a'lam. Akhbarna Yahya ibnu Hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa atina fid dunya hasanah. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Wallahu